Perkenalkan, nama saya Novianto dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Indralaya. Ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Terdiri dari beberapa topik diskusi. Yang pertama, A. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Apa itu ketahanan nasional? Apa itu bela negara? Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada. Sedangkan nasional berarti bangsa sebagai pengertian politik. Jadi, secara etimologi, ketahanan nasional merupakan mampu bertahan dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, wajah ketahanan nasional Indonesia, yang terdiri dari A. Ketahanan nasional sebagai konsepsi dan doktrin, B. Ketahanan nasional sebagai kondisi, C. Ketahanan nasional sebagai strategi. Kedua, dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa yang tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Ketiga, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Istilah bela negara terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara terbagi menjadi bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Topik kedua, menanya alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Pada dasarnya, ketahanan nasional sangat dibutuhkan untuk memperkuat kemampuan bangsa, baik dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap bangsanya, mempertahankan kesatuan bangsanya, maupun mengupayakan sumber daya manusia guna memenuhi kebutuhan hidup. Adapun tujuan ketahanan nasional terdiri dari 3. Yang pertama, ketangguhan. Bangsa yang memiliki ketahanan nasional akan menyebabkan bangsa tersebut dapat bertahan dan kokoh. Kedua, identitas. Identitas merupakan ciri khas yang dilihat secara keseluruhan. Bangsa yang memiliki ketahanan nasional dikatakan bahwa bangsa tersebut memiliki identitas. Ketiga, integritas. Integritas merupakan kesatuan secara menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa. Bangsa yang memiliki ketahanan nasional dapat dikatakan bahwa negara tersebut memiliki integritas. Topik ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SKAD, yang sekarang bernama SES-KUAD. Pada saat itu, sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme tersebut meluas sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis, seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an, terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, yang akhirnya bisa diatasi. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional konsepsi 1968, ketahanan nasional konsepsi 1969, dan ketahanan nasional konsepsi 1972. Perkembangan selanjutnya rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yaitu dimulai pada GBHN 1973, GBHN 1983, GBHN 1988, dan terakhir GBHN 1998. Topik keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Sangat diakui bahwa konsep ketahanan nasional mampu menangkal berbagai ancaman yang bertujuan untuk memecah belah NKRI. Hingga saat ini, kita masih kuat bertahan dalam wujud NKRI. Namun, pada kenyataannya, kehidupan berbangsa dan bernegara juga mengalami perkembangan dan perubahan. Oleh sebab itu, ketahanan nasional akan selalu menghadapi tantangan dan ancaman yang terus berubah, baik ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Topik kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Esensi dan urgensi ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan kemampuan yang dimiliki bangsa dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia dinamakan dengan Astagatra.
Arta Gatra terdiri dari Tri Gatra alamiah dan Panca Gatra sosial. Terdapat 3 aspek kehidupan dalam Tri Gatra, yaitu Gatra letak dan kedudukan geografi, Gatra keadaan dan kekayaan alam, serta Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan 5 aspek dalam Panjagatra, yaitu Gatra ideologi, Gatra politik, Gatra sosial budaya, Gatra pertahanan, dan Gatra keamanan. Selanjutnya, esensi dan urgensi pada negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.